Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laili, mahasiswa STAI Mafi Sampang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas mengenai soal tugas ujian tengah semester dari mata kuliah studi Quran. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis kritis pergeseran karakter ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Nah, pada poin yang pertama, pergeseran karakter ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam transformasi sosial umat Islam awal. Nah, tentunya kita tahu bahwa ayat Makkiyah dan Madaniyah ini berbeda. Namun, perbedaannya sering dijelaskan secara kronologis, yaitu apabila ayat yang turun sebelum Nabi hijrah disebut ayat Makkiyah, dan ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut ayat Madaniyah. Nah, namun apabila kita analisis lebih dalam, terdapat pergeseran paradigma dakwah Islam. Nah, dari fase pembentukan akidah dan moral ke fase pembentukan sosial masyarakat dan struktural. Nah, pada fase Makkiyah ini, ayat yang turun itu membahas mengenai ketuhanan, yaitu akidah dan lain sebagainya, yaitu mengenai moral mereka. Nah, karena pada saat itu masyarakat Makkiyah mereka menyembah berhala, mereka mengalami krisis moral, mereka melakukan kejahatan di mana-mana, mereka melakukan tindak kekerasan pada wanita dan juga pada bayi perempuan, dan lain sebagainya. Nah, dari krisis moral tadi dan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai keimanan, maka ayat Makkiyah ini turun sebagai pondasi dari keimanan mereka, sebagai pengenalan akan ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan ayat Makkiyah ini turun ketika masyarakat Madinah, ayat Madaniyah ini turun ketika masyarakat Madinah sudah memiliki peradaban, sudah memiliki keimanan, sudah mengimani agama Islam, seperti itu. Nah, ayat Makkiyah ini turun itu membahas mengenai sosial masyarakat, mengenai sistem sosial, mengenai politik, mengenai hukum, dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu terdapat bagaimana masyarakat Madaniyah itu terdapat arahan bagaimana masyarakat Madaniyah itu melakukan hukum, tata negara, melakukan muamalah, melakukan sistem sosial, melakukan muamalah, melakukan zakat, dan lain sebagainya. Nah, sebagai pemberitahuan, sebagai pemberitahuan kepada mereka mengenai bagaimana sistem dan struktur masyarakat dalam konsep keislaman. Nah, dengan demikian, perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah tadi itu bukan hanya mengenai tempat dan masanya saja, akan tetapi terdapat pergeseran dari sistem dakwah yang awalnya menyampaikan akidah dan moral menjadi dakwah mengenai pembentukan sistem sosial masyarakat dan struktural. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai bagaimana refleksi terhadap umat Islam masa kini. Nah, kondisi umat Islam masa kini itu dapat dilihat dari cerminan kedua fase tersebut.
Di satu sisi, masyarakat muslim saat ini tuh masih membutuhkan penguatan nilai-nilai akan keislaman mereka, yaitu penguatan pembinaan ibadah, akhlak, dan juga nilai-nilai spiritual mereka. Sedangkan di sisi lain, umat Islam masa kini itu juga dibutuhkan pengaplikasian mengenai penerapan nilai-nilai dari Madaniyah tadi, yaitu bagaimana membentuk masyarakat yang adil, berbudi pekerti, berakhlak, bermoral, dan menciptakan kesejahteraan yang baik. Jadi, kedua fase tersebut memerlukan keseimbangan yang baik. Jadi, antara fase Makkiyah dan Madaniyah ini pada masyarakat masa kini itu harus sejalan antara kedua fase tersebut. Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa kedua fase dari penurunan ayat Makkiyah dan Madaniyah ini bukan hanya mengenai perbedaan waktu dan juga perbedaan tempat saja, akan tetapi ada perbedaan tentang isinya di dalamnya, yaitu mengenai akidah dan pembinaan ibadah, dan juga mengenai pembinaan sistem sosial masyarakat bagi umat Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu sistematis konseptual, muhkam, dan mutasyabih. Muhkam itu adalah ayat Al-Quran yang memiliki satu makna, dan sedangkan mutasyabih yaitu memiliki multi makna. Nah, di sini kita membahas perbandingan mengenai penggunaan tahfidz dan takwil tadi dalam ayat mutasyabih. Contohnya, saya mengambil dari potongan ayat surah At-Toha ayat 5, yaitu Ar-Rahman ala arsy istawa, yang artinya yang maha pengasih bersemayam di atas ars. Ayat ini menjadi perdebatan klasik karena menggambarkan literal Allah itu memiliki posisi atau tempat. Sedangkan kita mempercayai bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Artinya Allah berbeda dengan makhluk yang ada di dunia, yaitu contohnya manusia. Manusia memiliki tempat atau memiliki posisi duduk atau tempat duduk. Sedangkan Allah itu kita tidak boleh memikirkan dengan akal bahwa Allah itu juga memiliki tempat ia bersemayam yang disebut dengan arsy. Jadi terdapat dua pendekatan, itu ada tahfidz dan juga takwil. Nah, pendekatan takwil itu adalah menyerahkan maknanya itu kepada Allah, yaitu dipegang oleh para ulama sufi seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa makna ayat itu harus diterima sebagaimana adanya, tanpa mempertanyakan apakah sama seperti manusia ataukah tidak, seperti itu. Artinya mereka membaca ayat sebagaimana teksnya, meyakini kebenarannya, tetapi mereka tidak memikirkan secara rasional. Tujuannya adalah menjaga kesucian dari zat Allah tadi, bahwa kita tidak harus memikirkan bahwa Allah juga memiliki tempat seperti kita, seperti itu. Sedangkan pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan takwil, yaitu penafsiran lebih dalamnya lagi, di luar dari teksnya, yaitu beyond the text, di luar dari konteks ayat tersebut. Pendekatan ini dipegang oleh banyak ulama khalaf, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qutubi, dan lain sebagainya. Mereka berbeda pendapat dari ulama yang tadi. Mereka berpendapat bahwa ayat Al-Quran itu sesuai dengan ayatnya, tetapi ditafsirkan secara metaforis agar sejalan dengan prinsip rasional dan teologis Islam. Penjelasannya dari pemaknaan ayat tadi, Allah bersemayam di ars. Itu bukan sebuah tempat seperti kita menduduki posisi kita. Mereka menafsirkan bahwa arsy tadi itu adalah pengungkapan menguasai. Allah itu menguasai segala sesuatu, bukan bersemayam secara fisik. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kelebihan dan keterbatasan dari kedua pemaknaan tersebut. Nah, dari konsep tahwid tadi, kelebihan itu menjaga kesucian Allah sebagai zat yang maha agung tanpa berpikir secara menggunakan pikiran yang rasional,
dan tidak menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Sedangkan keterbatasannya, nah, terdapat kekurangan dalam berpikir rasional dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi, manusia tidak dapat menafsirkannya secara lebih luas lagi. Akan tetapi, apabila secara takwil nih ya, terdapat kelebihannya, yaitu manusia dapat menafsirkan ayat tersebut secara rasional dan secara kontekstual sesuai dengan intelektual mereka, yaitu tetapi di sana tadi juga tidak bertujuan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan kekurangannya dari proses takwil tadi terdapat berpotensi akan seakan-akan memaksakan sebuah ayat itu mempunyai arti atau penafsiran yang lebih luas, tidak sesuai dengan ayat awalnya. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai refleksi dari kedua konsep tadi. Dari kekurangan dan kelebihan tadi, kita dapat memahami, merefleksikan tadi. Jadi, sikap kita bagaimana merefleksikan konsep tafwid dan juga takwil. Nah, dari kedua pendekatan tersebut tidak bertentangan secara mutlak, akan tetapi saling menyeimbangkan antara satu sama lain. Nah, apabila dalam keimanan kita lebih aman nih, kita mengikuti pendekatan tafwid. Karena kita mengetahui keterbatasan akan kekurangan manusia memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam konteks keilmuan dan dakwah, kita dapat menggunakan pendekatan takwil karena di dalamnya terdapat konsep rasional yang memahami ayat-ayat Al-Quran secara logika tanpa menilainya secara mistis saja agar agama Islam dapat diterima secara rasional juga. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tadi. Apabila terdapat kesalahan dalam konsep dan konteks yang saya bahas atau pemahaman saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.